Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT karena pada pagi yang indah ini kita akan belajar bersama-sama untuk belajar hukum dari Bu Ratnawati ya. Tapi saya sapa dulu, semangat pagi. Bagaimana teman-teman pembelajar hukum kabarnya? Sehat-sehat saja semua kan? Terima kasih ya untuk yang sudah lihat konten Bu Ratna. Harapannya teman-teman menjadi tambah wawasan tentang arti hukum yang ada di Indonesia ya. Hukum itu adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur masyarakat agar tertib, aman, adil, makmur, sejahtera ya. Sehingga dengan teman-teman belajar hukum harapannya ada kesadaran hukum untuk tidak melanggar hukum, karena kalau melanggar hukum ada sanksi atau hukuman bagi teman-teman ya. Karena apa? Karena melanggar hukum itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat. Hidup adalah pilihan, kita harus milih yang baik ya dalam kehidupan ini. Teman-teman, hari ini kita akan belajar kriminologi dengan tema upaya penanggulangan kejahatan. Ya, kita tahu banyak sekali kejahatan di Indonesia. Bagaimana upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia ini? Ya, kita simak bareng-bareng ya belajar hukumnya. Tapi sebagai rasa syukur pada Allah SWT karena diberi kesempatan untuk belajar, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo teman-teman, tema ini masuk wilayah kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan ya secara luas ya. Pada konten-konten ibu ada bahasan tentang siapa itu pelaku kejahatan, apa kriterianya ya, bentuk kejahatan, upaya pencegahannya. Hari ini kita akan bahas tema upaya penanggulangan kejahatan. Ya, jadi kita ketahui bahwa kejahatan itu sangat merugikan masyarakat, merugikan orang lain. Ya, misalnya kalau saudara rumahnya dirampok, nah di sini sangat fatal ya, karena misalnya benda-benda itu saudara butuhkan ya, misalnya kalau barang benda-benda mewah misalnya kayak emas dan lain-lain sebagai aset untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian diambil ya, maka juga rentan ya, karena perampok tentu membuat kita takut ya, ngeri ya, karena biasanya mereka menggunakan senjata. Nah, ini perlu ditanggulangi. Apa sih beda pencegahan dan penanggulangan ya? Kalau pencegahan itu melakukan sesuatu sebelum hal itu terjadi, tapi kalau penanggulangan itu melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Nah, di sini untuk upaya penanggulangan kejahatan itu ternyata tidak bisa lepas juga dari pencegahan kejahatan, jadi sangat berkaitan. Jadi untuk upaya penanggulangan kejahatan itu ada yang bersifat preemptif, preventif, dan represif ya. Jadi kalau kita ngomong upaya penanggulangan kejahatan ya, maka ada preemptif, preventif, dan represif. Apa sih upaya preemptif itu? Upaya preemptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ya, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif ini dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut
dipahami kemudian dilakukan ya. Jadi upaya preemptif itu menanamkan nilai-nilai ya, norma-norma yang baik untuk dipahami ya, misalnya dengan cara sosialisasi peraturan hukum lewat konten-konten seperti yang Ibu buat itu. Kalau saudara ngerti tentang nilai-nilai baik bahwa melanggar hukum itu merugikan orang lain dan harus dihindari, maka di sini timbul kesadaran hukum untuk taat pada hukum dan tidak melanggar hukum. Itu adalah upaya preemptif ya. Contoh upaya preemptif misalnya pada malam hari ya, sepi tapi ada traffic light, lampu lalu lintas itu ya, meskipun merah tidak ada polisi, tapi karena kesadaran hukumnya tinggi, maka teman-teman tentunya supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain kalau melanggar lalu lintas meskipun malam hari, kalau lampunya merah berarti saudara sadar untuk berhenti sampai lampunya hijau. Demikian juga kalau lampunya kuning ya, maka kehati-hatian ya, itu tidak ngebut dan lain-lain karena perhatian mungkin mau merah dan sebagainya, itu juga diperhatikan meskipun sudah malam dan tidak ada orang yang melihat, karena sudah tumbuh saya harus patuh hukum dan tidak melanggar hukum. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Upaya preemptif yang masuk pencegahan kejahatan yang ada kaitannya dengan penanggulangan kejahatan. Silakan bertanya di kolom chat ya kalau belum jelas. Kemudian ada upaya preventif. Kalau tadi preemptif, kalau ini upaya preventif. Apa upaya preventif? Adalah tindak lanjut dari upaya preemptif ya, yang masih dalam tataran pencegah kejahatan. Jadi masih belum terjadi kejahatannya. Upaya preventif ditekankan dengan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Bagaimana contohnya upaya preventif atau pencegahan kejahatan? Ya, contoh upaya preventif. Misalnya, jika ada orang yang ingin mencuri sepeda motor, ya, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor ditempatkan di tempat parkir ya, jadi kesempatan untuk melakukan kejahatan itu tidak terjadi. Ini adalah upaya preventif ya. Bagaimana bisa dipahami teman-teman? Nah, apa upaya represif setelah preventif? Nah, ini yang disebut dengan penanggulangan kejahatan. Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan ya, dengan cara menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya ya, lewat apa? Proses peradilan. Misalnya ada kejahatan dilaporkan oleh masyarakat, maka lewat proses peradilan yang mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai sidang peradilan ya, dilakukan sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap dari hakim, sehingga pelaku kejahatan tadi ya dihukum ya. Kalau misalnya kena pidana penjara, maka masuk ke LP, jadi sekarang istilahnya lembaga pemasyarakatan, bukan penjara. Nah, di sana dia dibina, tetapi kebebasannya tidak bisa dia punyai ya, karena pidana penjara atau pemasyarakatan tersebut. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan upaya penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan? Saya kira untuk upaya ini dipahami dulu, nanti ada konten-konten berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.